24, perempuan semua, umurnya masih remaja ke muda, suka berantem nggak? Ada lah pasti. Kalau misalnya berantem antara cewek-cewek, apalagi kalau misalnya lagi apa ya, emosian gitu kan, lagi capek, pasti ada. Gaby tuh diledekin Iya. ketika Jiko. Emang. Gap tau gitu nggak usah lulus lo kemarin. Karena orang-orang kan pada Baru ya kan? Iya, aku baru banget kan. Terus sedangkan yang kemarin yang Gen 1 kan udah graduate dari 2-3 tahun lalu, 4 tahun, 5 tahun lalu. Terus aku baru kayak berapa bulan lalu comeback lagi, terus diledekin, dia nggak usah lulus dulu deh gitu. Aku bukannya mau minta Gaby membanding-bandingkan, tapi maksudnya karena Gaby yang mengalami semua season nih dari sebelum COVID sampai sesudah pasca COVID. Menurut Gaby itu sebenarnya apa ya dibilang, maksudnya enakan pada saat sebelum COVID JKT48-nya secara JKT48-nya ya, atau sesudah COVID gitu loh. Kan kalau sebelum COVID kan dulu ada yang aku tahu, yang aku lihat, aku tonton, aku baca, ada Sosenkyo, ada handshake, ada sempet ada meet and greet, walaupun sekarang ada lagi ya gitu. Nah, kalau menurut Gaby pribadi yang mengalami semua season itu enak di mana sebenarnya? Lebih berkesan di mana gitu? Kayaknya menurut aku setiap season ada enak enggaknya sih Kak. Iya. Tapi kalau misalnya disuruh pilih nggak bisa milih. Karena semua enak. Iya, semuanya kayak ada plus minusnya. Misalnya dulu ya kita perform rame-rame. Misalnya dulu aku deketnya sama Gen 1 doang. Jadi aku sebagai adik gitu. Terus kalau misalnya setelah COVID, aku kan udah jadi senior nih sekarang, jadi sebagai kakak gitu. Jadi aku belajar gimana caranya jadi seorang adik, dengerin kakaknya. Terus sekarang aku belajar untuk ngasih arahan ke adiknya gitu, kayak plus minus gitu sih Kak. Oke. Iya, terus juga soal TV. Kalau dulu kan sering banget muncul di TV, terus sekarang lebih seringnya misalnya apa ya? Sebenarnya TV juga masih sih. Tapi sosmed juga makin kenceng kan sekarang gitu. Digital, lebih ke digital gitu. Beda-beda sih, nggak bisa disebutin enak enggaknya. Secara juga. Ini oke. Terus apa namanya, kalau Gaby saat itu nih kan yang aku mau tahu sebelum kita bahas Gaby-nya sendiri, ketika seorang member memutuskan untuk graduation gitu. Prosesnya berapa lama Gap? Karena yang aku tahu kan harus ngobrol dulu dengan manajemennya. Iya. Kayak istilahnya kayak interview lagi gitu. Itu sampai si membernya ketika entah di show di teater mengumumkan untuk itu kurang lebih prosesnya kalau yang Gaby ingat berapa lama? Beda-beda juga. Beda-beda. Iya, beda-beda tergantung keputusan dari dua belah pihak sih, yang pasti. Kayak tergantung kemauannya membernya, tergantung kepentingan membernya. Misalnya buru-buru nih, jadi harus banget cepet gitu untuk graduate. Itu bisa diomongin juga gitu ke manajemen. Jadi harus dipercepat gitu. Atau enggak membernya yang kayak ya udah santai bisa nanti gitu. Jadi bisa dilamain juga. Maksudnya kayak nanti aja gitu, tunggu momen yang tepat, misalnya ada enif apa atau enggak jadi dibarengin gitu. Ya itu tergantung kemauan member dan keputusan manajemen. Berarti si member menyampaikan ke manajemen, aku pengen grade tapi aku bisa nggak buru-buru gitu ya, nanti terus manajemen diskusi gitu. Iya, diskusi gitu. Yang penting ada diskusinya itu sih. Oke. Apa yang memutuskan kamu, gue udah cukup nih, gue pengen graduation gitu? Itu apa saat itu? Yang membuat aku pengen graduation itu aku merasa cukup di JKT48. Aku udah ngelaluin masa susah senang sama JKT48, aku udah nemenin JKT48 dari awal, udah jadi kapten juga, udah jadi wakil kapten, terus udah banyak, udah dari posisi paling belakang sampai paling depan pun juga udah pernah kerasa semua. Jadi aku nggak tahu aku mau cari apa lagi gitu di JKT48 karena aku udah merasa cukup mendapatkan banyak pengalaman di JKT48 gitu. Jadi ya udah aku memutuskan untuk
graduate gitu, karena mungkin di luar sana masih banyak banget hal yang mau aku explore gitu. Sebagai Gaby. Berarti memang per individu membernya berbeda-beda, kepentingannya juga berbeda-beda gitu. Ketika dia gue udah cukup nih, gue udah begini-begini, baru dia menyatakan itu. Oke, ada yang kelupaan sebenarnya mau tanya. Kan kita tahu tadi juga Gaby bilang ya, satu kali perform adalah 16 orang. Iya. Bagaimana seorang member bisa menjadi center? Gitu loh. Jadi kan yang aku lihat juga ada setiap kali perform ada centernya nih. Apakah balik lagi dari manajemen atau kakak-kakak koreografer atau gimana? Sebenarnya itu aku juga belum terlalu mengerti sih, tapi yang jelas itu pilihan manajemen. Tapi manajemen aku yakin juga pilihannya juga bukan yang asal atau nggak secara bijaksana gitu. Pasti mereka juga punya perhitungannya, misalnya dari jumlah fans juga bisa gitu. Jadi fansnya siapa yang menurutnya paling banyak gitu, jadi ditaruh di paling depan gitu. Terus habis itu selain itu juga karakter sih. Misalnya kalau fansnya banyak juga tapi karakternya mungkin menurut manajemen kurang, bisa jadi untuk nggak di depan gitu. Berarti tapi ini sepengetahuan aku ya, sepengetahuan aku, bukan yang kayak aslinya emang gitu menurut aku. Berarti ketika proses menjadi seorang member JKT48 dari audisi kemudian jadi trainee menjadi member inti, begitu dia jadi member inti, pembelajarannya dia belum selesai kan? Belum selesai ya. Masih banyak lagi, apalagi untuk jadi seorang center itu. Center kan pasti berat kan Kak, yang paling dilihat, yang paling dikenal, yang paling depan, pasti tanggung jawabnya juga berat gitu. Ngelit juga, misalnya MC di sebuah TV atau apa gitu, pasti kan center yang megang mic dan kayak mengatasnamakan JKT48 semuanya kan. Jadi ya benar-benar yang harus dipercaya banget sama manajemen sih. Setlist itu apa sih? Aku masih bingung. Kalau setlist itu di teater adanya. Di teater. Jadi di teater itu kita punya beberapa setlist. Nah, satu setlist itu satu show. Nah, satu setlist ini berisikan beberapa lagu, belasan lagu, kayak 16 lagu. Jadi misalnya setlist A. Nah, itu ada temanya sendiri. Nah, 16 lagu ini temanya berupa setlist A ini. Tapi nanti kalau misalnya ada setlist B, misalnya temanya cinta, terus setlist B bisa temanya remaja gitu. Jadi 16 lagu ini soal tema remaja ini gitu. Iya, jadi setlist itu lagu-lagu yang dibawakan dalam teater. Dalam teater itu. Ya, jadi kayak kalau aku bilang, yang aku lihat, yang aku tahu adalah cara minum ramune ya. Itu setlistnya. Aku nggak pernah sih. Belum pernah. Berarti di setlist itu ada berapa belas lagu itu? Iya, berapa belas lagu. Berarti kalau ada 3 setlist kalikan 16 lagu, 16 koreo juga. Bukan main, saudara-saudara. Iya, udah hafal berapa ratus lagu deh kayak aku. Tapi kalau disuruh ngulang ngedance, hafal nggak? Nggak tahu. Bisa jadi nggak. Oke. Terkait akan hal itu, balik lagi ke Forever Idol. Tapi Gaby masih 2 bulan ya, jadi masih agak ketika latihan masih nggak maksudnya 2 bulan grade. Iya, aku itu ngebantuin teman-teman aku yang udah lama itu. Kayak mereka kan pada lupa, gimana nih Gaby gitu. Pada larinya ke aku juga gitu. Oh, ini masih gini, masih hafal gitu. Oh, ya gila. Oke. Oke, sekarang ketika kayak Gaby lulus itu, tadi kita bicara soal Gaby-nya aja. Ketika graduation day itu, kalau nggak salah Gaby dapat lagu ya. Oh iya. Jiwaru Days. Iya. Gitu. Nah, itu yang aku juga mau tanyain lagi. Apa sih kriterianya kalau Gaby tahu ya dari manajemen, ketika seorang member lulus terus dia dapat single gitu, kayak Gaby Jiwaru Days. Terus kayak Shani kemarin Sayonara Crow gitu. Kira-kira apa kalau Gaby tahu? Karena aku jujur aku masih bingung nih. Maksudnya apa nih member yang dapat lagu graduation? Iya, karena kan ada juga yang graduation hanya kalau aku nonton itu kan aja yang di teater gitu. Kalau Gaby kan kemarin ada di teater, ada di konser. Gitu. Nah, terus tapi dapat lagu juga Jiwaru Days. Terus Shani itu dapat Sayonara Crow kemarin. Nah, itu
Kalau Gaby tahu kriterianya apa? Kriteria, jujur aku balik lagi ke manajemen, Oke. tapi mungkin dilihat juga ya siapa yang apa ya, yang mungkin mereka anggap untuk, duh aku nggak mau kepedean. Nggak Aku apa-apa. kayak malu gitu. Terus pede. Nggak mau kepedean. Pede. Tapi mungkin yang menurut mereka, ih malu. Aku malu. Malu. Apa ya, Apa, yang nggak apa-apa, menurut nggak apa-apa. mereka apa ya, memberikan kesan paling berkesan di JKT48 aja sih Kak. Entah Oh. itu jangka waktu yang lama atau memberikan banyak cerita buat JKT48 atau yang menurut mereka, ih mau ngomongnya tapi Nggak apa-apa, ngomong aja. nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Kenapa? Maksudnya Gaby dipilih karena ya istilahnya kita bisa bilang perform ya. Atau Mungkin gimana? karena aku last pionir, Oh, jadi oke. memberikan cerita Spesial, spesial ya. oke. Yang menurut manajemen spesial, mungkin itu yang dikasih gitu. Oh, oke. Berarti Tuh kan, aku ngomong gitu, aku malu ngomong, masa aku spesial, ih nggak Iya dong. mau. Les Pionir generasi terakhir, generasi 1 Les Iya, Pionir tapi ya malu kan? ngomong kayak gitu. Coba yang Les Pionir di sana TV gimana? Kapan lulusnya? Iya, mungkin lebih ke situ Kak. Yang Oh, menurut oke. manajemen spesial gitu. Oke. Tapi itu lagunya dipilihin manajemen, bukan Gaby yang pilih. Kayaknya itu aku dulu sempet discuss sih. Oke. Sempet discuss, Dikasih pilihan beberapa. kasih pilihan, tapi ujung-ujungnya manajemen juga yang Manajemen. Oke. Sekarang Gaby udah lulus dari JKT48 setahun ya. Ya, Lebih milih nerusin nyanyi, acting, nge-host atau psikolog? ini ada psikolog nggak ya? Makasih lah udah nge-stalk aku sampai ke sana-sana. Ini. Ya, karena kalau diterusin jadi psikolog, saya kerja kebetulan stres ya. Nanti Karena lagi mental health banget ya isunya sekarang ya. Iya. Iya. Jadi siapa tahu kalau Gaby buka praktek kan? Bisa ya. Iya. Boleh. Kalau aku sekarang lagi pengen banget untuk seriusin acting sih Kak. Oke. Iya. Why? Why? Karena minatnya di situ, karena merasa cocoknya di situ. Kalau nyanyi juga aku kadang suka, mungkin dulu udah ada pengalaman buat nyanyi sama nari, mungkin kayak lebih ke ranah atau area yang baru nih, acting gitu. Terus pas nyoba acting pertama kali waktu itu main film, ternyata seru juga gitu, kayak Kalian pantas mati. Kalian Pantas Mati, terus Itu waktu yang itu pertama series kan? juga. Hah? Ya itu pertama kali. Sama Z ya? Iya. Oke. Ternyata seru juga nih, kayak ada sisi-sisi yang aku tuh, aku ternyata bisa galak kayak gitu. Karena aku kan orangnya senyum-senyum ketawa-tawa aja kan. Ternyata aku bisa acting ini ya, terus mungkin selanjutnya aku pengen banget buat romance gitu atau enggak action. Kan itu kayak, gimana nih aku nyobain karakter yang kayak gini. Beda-beda karakter. Iya, seru gitu menurut Jadi aku. switch kepribadian. Iya. Gimana Ibu Produser? Gimana ya, produser udah ada casting lagi udah next, mau? next project? Iya, next project. Kayaknya kode. Kayaknya kode. Iya, gitu. Kayaknya kode deh bilang gitu. Jadi balik lagi nyaman. Nyaman. Nyaman dan keterusan. Iya. Kalau boleh diurutin, nyanyi plus dancing, acting, host, sama ya oke 3 itu aja. Oke. Top 3-nya 1, 2, 3 yang Ini sekarang kan? Iya, yang sekarang. Yang sekarang Yes. acting yang Nah. pasti. Acting, yang kedua pengennya lagi sering nge-host juga sih. Lagi sering nge-host di Trans. Jadi kayak mungkin keduanya host. Yang ketiganya Barunya nyanyi. ngedance justru. Oh, ngedance. Ngedance ya. Oke. Masih kayak sering ini juga kan olahraga. Ah, Terus yang terakhir nyanyi. nyanyi. Gak tau ngapain nih kalau jadi solo karir tuh gak kebayang banget aku. Biasanya soalnya grup kan Kak, kayak Iya. rame-rame, terus kayak misalnya tiba-tiba sendiri gitu. Aku Nggak gak tahu harus kebayang, ngapain. gak tahu. Jadi kayak akhirnya nyanyi sekarang jadi penikmat aja ya, penikmat konser ya. aja. Ini kayak pendengar musik aja udah. Gitu. Penikmat konser. Iya, justru kalau saya agak-agak harus nyoba ya udah nggak apa-apa deh. Oke. Tapi kalau nggak menolak juga gitu. Oke. Tapi lebih ke prioritas terakhir aja gitu. Lihat momennya kali Momennya, ya, ya. gitu. Kalau sama teman-teman Gen 1 masih suka kontak-kontakan? Masih, tapi nggak 23 orang lainnya. Oh. Kayak masih beberapa yang kontak, Baby, Ah. Shania, Kak Kinal juga masih balas-balas DM Ah. gitu.
aku mau nunjukin satu barang Apa? yang terkait akan teman kamu. Apa? Satu kata dari dia. Apa sih? Ya ampun, ini mah bukunya Baby, kok kakak ada sih? Kakak beli, kakak dapat. Kok bisa? Punya tanda tangannya dong. Beb, kalau kamu nonton nih, Beb. Boleh ya, Kak Baby ya, abis Gaby Kak Baby ya. Jadi boleh loh kesini loh. Iya. Kok Jadi, bisa? Kok bisa? Bisa. Oh, Kan keren. pasti yang nggak JKT tentang JKT48. Padahal baru 4 bulan. Keren. Nggak, jadi kalau ini ceritanya karena memang kan tadi kayak aku bilang, scroll pertama lihat Gaby sama di VT-nya Baby Graduation. Oh, ini pertama kali kakak suka JKT48 itu Iya, kenapa ya? scroll kedua Gaby yang graduation, scroll ketiga kan kita. Oh. Ya terus ngelihat bahwa maksudnya ya itu tadi dari member-member yang lulus kan beragam nih, ada yang tetap di entertainment, ada yang jadi pengusaha, kemudian ada yang acting. Nah, Baby itu juga sedikit unik dari magang di copywriter, kemudian lulus jadi copywriter, terus jadi kalau dia bilang waktu di konser budak corporate BUMN, terus jadi author sekarang gitu. Dan perjalanan sedikit kalau boleh cerita ya agak menarik gitu, makanya aku penasaran sama bukunya. Kebetulan juga kan yang nyetaknya masih satu grup ya sama kantor saya yang lama, jadi saya masih bisa mendapatkan gitu ceritanya. Oke. Satu kata tentang authornya. Ngeselin. Soalnya aku sama Baby itu bener-bener yang paling konteks sampai sekarang, masih teleponan, ketemu, chat, tapi kita tuh sama-sama gengsi. Gengsinya tuh tinggi untuk ngomong kalau misalnya gue nyaman sama lo atau gue bestie sama lo, cocok sama lo tuh nggak pernah gitu. Tapi kita sama-sama tahu kalau kita tuh cocok untuk cerita, untuk jadi temen, sahabat itu tahu gitu. Jauh. Jadi sering berantem. Lalu aku mau bilang jauh kangen, deket berantem. Iya benar. Aku berantem terus. Kayak bahkan berantem tuh suka kayak mukul gitu. Sama Baby kayak Baby anak kecil banget. Anak kecil banget aku sama Baby. Love language-nya kayaknya Physical physical touch. Physical touch, bukan touch ya. Attack physical touch. Iya, makanya gitu. Gemes banget deh pokoknya sama Baby. Ngomong-ngomong love language-nya Gaby apa sih? Diurutin deh. Love language Pertama, aku. 2, 3. Yang pertama itu quality time. Yang pertama Banget. quality time. Yang kedua itu physical touch. Yang ketiga itu act of service. Yang keempat itu words affirmation. Yang kelima baru gift. Baru gitu. Iya. Jadi dari kelima itu Apa? udah ada belum yang melaksanakan Apa nih? kelima itu di Gaby gitu loh. Apa? Dari kelima love language itu 1, 2, 3, 4, 5 udah ada yang melaksanakannya belum? Udah ada lebih belum halus ya? lagi. Lebih halus. Ya Udah ada yang memberikan belum dari 5 love Udah language? ada belum ya? Penasaran kan? Penasaran nggak ya? Penasaran Tunggu kan? di episode berikutnya. Enggak ada ya? Oh, udah ada belum? Ampun, DJ. Kayaknya udah ada sih. Kakak-kakak online tadi sebelum on cam, Gaby tuh Apa nitip sih? nggak boleh nanya Tuh pertanyaan kan, kakak malah dikasih tahu. Kakak malah kasih tahu aku. Tuh kan aku bubar aja deh. Malah ditanya. Ya. Jadi kalau bener apa enggak, biar Gaby yang tahu. Iya, nanti juga bakal Ada tahu banget. sendiri. Nah, soon, gitu ya. Walaupun udah bukan di idol, tetap harus dihargai ya. Wede, Privasinya ya. keren Asik, banget. keren ya? Keren banget. Udah bisa dibilang wota ya? Gak sia-sia ya kalau di Kompas berapa tahun ya jadi senior. Ya nggak? Lagi dibalikin dan lagi saya. Tapi bener kan? Ada pengalaman-pengalaman buat ini hostnya. Iya, Wede. benar iya. Oke. Sekarang kita mau main game. Oke. Oh, kalau di game ini Gaby harus nebak dari gambar yang ada. Ini judul lagu. Oh. Gitu. Oke, siap? Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa yo? Ada orang ngangkat barang. Kali ini susah. Terus ini ada
ini apa ya? Matahari, planet gitu. Bumi mengitari matahari. Bumi Ini enggak? mengitari matahari sama orang ngangkat barang. Dia Apa agak sih? kesusahan ngangkatnya. Berat. Nah, Berat. terus Gravitasi. salah. Matahari. Salah. Kita kasih 5 ya, 5 kesempatan ya. Tadi Ih. udah Emang nggak boleh tahu keywordnya? Nah, ya ini orang angkat barang, dia barangnya berat, benar. Terus ini bumi mengitari matahari. Clue lagunya kali, clue lagunya. Iya, nggak boleh. Bahasa Inggris, di bahasa Inggrisin. Heavy Ada- rotation. Hooray! Kenapa nggak bilang bahasa Inggris soalnya aku tahu bahasa Indonesia? Oh, oke. Nah, kedua ini paling gampang sih. Iya. Paling Oke, gampang. kedua sekarang ini. Baby. Hey. Gemes. Gemes. Hai baby, lo salah ya. Terakhir. Ayo. apa Ini bahasa Inggris juga? Ini bahasa Inggris. Iya. Enggak dong. Bahasa Indonesia. Gabungan. Ininya ada yang bahasa Inggris, ininya bahasa Inggris. Nggak tahu juga nih jangan-jangan. Nggak tahu. Oh. Soalnya bahasa Inggris, cuman jawabannya di bahasa Indonesiain, ya kan? Boleh. ayo. Judul lagunya. Susah. Ini mah gampang. Asik. Gampang-gampang aja. Kan tahu. Kok tahu? Aku bantu gambar pertama. Ya. Soul. Salah bikinnya. Hah? Gambar pertama itu soul. Bahasa Indonesia. Jiwa. Nah. Jiwa Rudes. Astaga. Itu aku tahu nggak sih endingnya kayak kalender apa ya? Kayak lagu JKT kalender apa? Kalau gitu. nggak bisa kejawab sih keterlaluan ya. Lagu graduation. Nah, masalahnya yang pertamanya sih Kak agak ragu kayak apa Oh. hantu, ghost atau apa gitu ya. Film Soul. Ya soul. Oh, film Oke. soul. Oke. Games kedua. Yang kedua, ini. Bisa Ini dulu dong. ini sebenarnya kita mau nge-refresh ingatan Gaby Oke. pada zaman saat Oke, menjadi boleh, seorang idol. Oke, Kita boleh. tebak seragam. Cuman kita ya berharap Gaby bener ya. Ya, Karena salah. kita juga nebak-nebak nih gitu loh. Oke. Oke. Pertama. Ini aku nggak tahu nama seragamnya, tapi aku tahu kapan dipakainya sih. Pas aku debut Gen 1. Seragam merah putih ngomongnya. Karena kan juga nggak tahu kan. Iya makanya. Kalau yang tim kreatif dapat ya, namanya tuh Seifuku Red. Oh. Iya nggak apa-apa. Ya udah lah ya, Mbak. Red kan merah ya. Jadi nggak apa-apa ya. Ada putihnya juga. Masih boleh lah ya. Ada putihnya juga. Ya udah, Seifuku Red and Oke. White gitu. Ini jadi Next. pertama juga kan ini. Iya. Ah. Kamelody, Oh, iya, iya. Shania, Rena, Gaida, Sandy. Oke. Next. Next. JKT48 School. Wih. Seifuku School. Oh, boleh lah ya. Ini ada kamu ya? Oh iya, ini Gen 1 juga. Aku yang mana Melody. coba? Ayo. Gue dibalikin loh, ditanya lagi. Keterlaluan kalau nggak bisa jawab. Yang mana? Yang mana? Deretannya Melody ke atas bukan? Iya. Paling atas. Yeay. Kok tahu kan nemu? Temu dong. Kita jadi host. Itu bener nggak sih ke 24 Kak? 1, 2, 3, 4, 5, Atau enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7. 24 Bener ya? kan? Iya. Iya. Oke. Semua udah pada mencar ini? Iya. Oke, ada yang balik ke Jepang. Iya. Next. Terakhir ya. Iya. Ini sih agak susah ya. Masa? Itu Marukyu. Saya sih berharap Gaby tahu ya. Saya juga Tahu. takut salah sebenarnya rankingnya. Iya itu. Aku Apa? tahu aku kapan pakai itu tapi nggak tahu namanya ya. Kapan dipakainya? Pas lagu ini jejak pesawat awan yang di langit hikap. Nggak tahu mau ngomong apa. Kita buka aja kali ya. Hikoki Gumo iya. Itu tuh judul lagunya yang aku bilang jejak pesawat awan di langit itu. Oke. Tapi nama Nama Jepangnya ini Hikoki Gumo. Oh, berarti semua lagunya JKT48 itu memang dari Jepang. Iya. Ditranslate ya. All atau nggak ada yang nggak sama sekali ditranslate?
Enggak, pasti di Translate ya? Nggak pernah kita deh kayaknya. Oke. Habis? Yeay! Oke. Gaby terakhir. Apa? Gaby sekarang lagi ada project atau apa? Atau kalau sudah bisa dibocorkan? Oke. Project apa ya? Sebenarnya yang lagi ongoing sekarang lagi reading untuk masih belum tahu bakal buat OTT atau ke bioskop, masih belum tahu, tapi sekarang lagi reading project sih. Ada. Oh, tapi belum tahu antara layar lebar atau OTT ya. Iya. Gitu. Terus sama Apa? fans masih sama Gebisius? Masih Masih kontak? dong. Iya, Masih ya? masih Oh, sampai tapi sekarang. iya, sebenarnya ini yang buat aku penasaran ketika member grade apakah masih ada dengan fansnya? Itu pilihan dari membernya Pilihan. sih. Iya, ada mungkin yang member yang udah nggak pengen di entertainment lagi, jadi kayak udah nggak terlalu ini sama fans gitu. Oh. Tapi kalau misalnya aku masih butuh. Masih ya. Aku tahu karena aku pernah ikut video call ya. Cie, kok masih ini dari 4 bulan ini banyak banget yang udah dilakuin ya. Cie, video call sama siapa? Sama Gaby kan. Sama Gebisius sama Gaby. Waktu beberapa bulan lalu. Oh, yang itu. Aku kira video call sama member JKT Enggak. kakak. Oh. Kalau video call sama member JKT perdana bulan lalu sama Gita. Oh, cie, Gita. Terus banget. Oh, Oke. sempat ikut ya waktu itu ya? Iya sempet ikut. Jadi ya kan aku lihat di Instagramnya, di Twitternya Gebisius kan, gitu kan. Ya ngorek dikit lah, pengen lihat aja ikutan. Itu pun waktu dikasih kesempatan, ada kan kasih kesempatan beberapa nanya sama Gaby, ngobrol sama Gaby. Itu aja aku udah dikduk ngomong apa gue. Oh, itu rahasia ya? Ada. Lupa aku. Lupa, maaf ya. Gitu. Jadi setelah dari menjadi seorang idol memutuskan untuk bergerak di dunia acting. Ya oke, mudah-mudahan Gaby sukses. Amin. Ya, dukung terus ya Gebisius ya, dan fans-fansnya Makasih Gaby yang banyak, lainnya. Kak Rizky ya. Dukung support terus sama Gaby segala macam. Nah kalau yang masih penasaran ya DM aja. Mudah-mudahan dijawab sama Gaby ya. Mudah-mudahan. Iya. Aing nggak berani janji. Ya udah, Makasih oke Gaby, banyak, terima Kak kasih Rizky banyak ya, atas udah waktunya. undang. Sukses terus lagi, sehat-sehat. Makasih udah nonton semua. Oke. Makasih banyak. Kakak-kakak online, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Sorry ass DJ.